Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita semua, dan firman Tuhan berkata, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Saudara-saudara, remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, di malam hari ini tentu kita bersyukur karena kita masih boleh lagi beribadah, kita boleh lagi memuji Tuhan, kita boleh lagi diberikan waktu kita oleh Tuhan untuk memuliakannya lewat persekutuan ibadah di malam hari ini. Walaupun kita masih berada dalam suatu situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi kehidupan kita. Virus corona yang masih sementara berlangsung dalam penyebarannya saat ini memungkinkan kita untuk berada di tempat atau di rumah kita masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap diberlakukan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tetap ada walaupun di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Bahkan pun lewat firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan bersama di malam hari ini dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada suatu ungkapan yang mengatakan, if you have a love, you can get a little love. Artinya,
jika Anda memiliki cinta atau kasih, maka Anda bisa mendapatkan sedikit cinta. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita ini, jika kita menyatakan kasih atau jika kita menyatakan cinta bagi kehidupan sesama kita, bagi kehidupan orang lain, maka pun kita akan mendapatkan cinta dan kasih yang sama. Artinya dalam pengertian lain, saudara-saudara, jika kita menginginkan orang lain untuk berbaik hati kepada kita, atau jika kita menginginkan orang lain memperlakukan kita dengan hal-hal atau dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan kasih, dengan cinta, maka hal itu terlebih dahulu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Sehingga ada timbal balik di dalam kehidupan ini. Bukan timbal balik dalam artian sesuatu hal yang negatif, tetapi timbal balik dalam artian sesuatu yang positif. Ketika kita menebarkan kasih, maka kita juga akan menerima kasih dari kehidupan orang lain bagi kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, jika kita berbicara soal kasih, maka apa itu kasih yang sebenarnya? Nah, saudara-saudara, kita seringkali melihat atau bahkan pun menggambarkan simbol atau bentuk kasih dalam bentuk love. Atau yang sekarang masih sementara trending atau sementara tenar, kasih dalam bentuk sarange, sarangeo. Kalau kita seringkali menyaksikan drama-drama Korea atau K-pop, kita seringkali mendengar mereka menyebutkan sarange, sarangeo. Nah, itu dalam artian mereka mewujud nyatakan kasih kepada kehidupan orang lain. Bukan kasih hanya dalam artian saya mencintai Anda sebagai seorang laki-laki atau perempuan, tetapi kasih antar sahabat, kasih bagi kehidupan orang lain di dalam kehidupan ini. Bahkan pun saudara-saudara, ada hal-hal yang mengarah kepada kasih yang merupakan suatu perasaan. Kasih dalam pikiran, kasih di dalam ekspresi, dan kasih di dalam bentuk kata-kata. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya kasih itu tak hanya terbatas kepada hal-hal yang menyangkut sebuah perasaan, sebuah pikiran, sebuah ekspresi dan kata-kata. Tetapi kasih yang sesungguhnya, kasih yang nyata, atau kasih yang adalah kasih yang tidak membeda-bedakan apapun, itu adalah kasih yang adalah sebuah tindakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang kepala suku dan seorang misionaris. Nah, Kasainak, dia adalah seorang kepala suku yang tinggal di pegunungan Greenland. Nah, suatu hari dia memasuki pondok tempat seorang misionaris sedang menerjemahkan Injil Yohanes. Nah, dan dia ingin mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh misionaris di dalam pondoknya itu. Dan ketika dia masuk, dia melihat apa yang dikerjakan oleh misionaris itu, dia berkata kepada Kasainak atau kepala suku ini bahwa tanda-tanda dan kata-kata yang ditulisnya itu dapat berbicara. Atau Injil Yohanes yang diterjemahkannya itu dapat berbicara. Nah, saudara-saudara, kepala suku ini pun ingin mengetahui apa isi dari Injil Yohanes tersebut. Nah, sehingga misionaris ini dia membicarakan tentang kisah penderitaan Kristus kepada kepala suku ini. Dia menceritakan tentang bagaimana Kristus yang menderita, Kristus yang sengsara, Kristus yang mati menanggung dosa umat manusia. Nah, sehingga ketika misionaris ini dia menceritakan hal-hal tersebut,
tiba-tiba kepala suku ini bertanya kepada misionaris itu, apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Apakah dia merampok seseorang? Atau apakah dia membunuh seseorang sehingga dia menderita? Tidak. Misionaris itu menjawab kepada kepala suku itu, dia tidak merampok ataupun dia tidak membunuh siapapun, tetapi dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Bahkan kesalahan sekecil apapun tidak pernah dia lakukan. Nah, kalau begitu, mengapa dia harus menderita? Kepala suku bertanya kepada misionaris, mengapa dia harus mati kalau dia tidak melakukan kesalahan walau hanya sekecil? Nah, dengarkanlah hal ini. Misionaris berkata kepada kepala suku ini bahwa orang ini tidak berbuat salah, tetapi Kasainak atau kepala suku ini membunuh saudaranya. Kasainak ini membunuh anaknya sendiri. Nah, orang ini dia menderita agar Kasainak, kepala suku, tidak menderita. Orang ini dia mati agar kepala suku Kasainak ini tidak mati. Nah, sehingga ketika mendengarkan hal itu, kepala suku ini dia meminta lagi kepada misionaris untuk menceritakan hal-hal itu lagi kepadanya. Sehingga di saat misionaris itu menceritakan kasih Tuhan Yesus baginya, seorang pendosa, dia memberikan hatinya kepada Allah. Darah Yesus telah menghapus dosa-dosa Kasainak, kepala suku yang jahat ini, dan menghapus, membersihkan setiap dosa dari para pendosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Yesus ini dia adalah sosok yang menyatakan kasih-Nya bagi dunia. Dia adalah sosok yang menyatakan kasih-Nya bagi kita dalam wujud sebuah tindakan nyata yang berujung pada sebuah penyerahan diri untuk mati bagi dunia, untuk mati bagi saya dan bagi saudara. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah yang begitu utuh, kasih Allah yang begitu sempurna bagi dunia yang berdosa ini. Kasih Kristus bukan kasih yang setengah-setengah, kasih yang separuh-paruh, kasih yang membeda-bedakan, tetapi kasih Kristus nyata, Dia nyatakan bagi kehidupan dunia yang berdosa, bagi saya dan bagi saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, kita harus menggarisbawahi kata kasih di sini. Kasih yang kita renungkan bersama-sama lewat pembacaan firman Tuhan di saat ini. Nah, saudara-saudara, karena itu kasih-Nya yang utuh itu membaharui kehidupan kita. Karena Dia mengasihi kita. Kehidupan kita berharga di mata-Nya, dan Dia sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kita. Dan saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang telah menerima dan menikmati kasih Allah, kita diajar untuk hidup di dalam kasih itu. Kita diajar untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus mengajarkan dalam bagian firman ini untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih Kristus berarti kita taat dan setia kepadanya. Dan mewujud nyatakan kasih di dalam tindakan-tindakan iman, di dalam kehidupan kita. Yesus menginginkan agar kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Ia telah lebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Dia telah mempraktikkan apa dan bagaimana itu kasih.
Sehingga kasih itu harus kita amalkan di dalam perbuatan. Hidup saling mengasihi antara suatu dengan yang lain. Dan ini merupakan suatu perintah. Dan bukan saya yang memerintahkan untuk saling mengasihi. Melainkan saling mengasihi itu diperintahkan langsung oleh Yesus itu sendiri bagi kita semua. Berarti jika ini adalah suatu perintah, nah berarti harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Hal ini harus dilakukan di dalam kehidupan kita menjadi suatu tindakan yang nyata. Bahkan Kristus sendiri menyebut kita sebagai sahabat. Nah karena itu apa sifat utama sebagai sahabat Kristus? Sahabat Kristus harus memiliki karakteristik dan sifat rela mengorbankan diri sendiri. Rela mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan banyak orang. Apalagi untuk kepentingan kemajuan dalam pelayanan. Nah saudara-saudara, ini merupakan dasar kasih Kristus, yaitu rela mengorbankan diri. Lalu bagaimana sifat-sifat kasih? Kasih memiliki sifat sabar. Kasih memiliki sifat tidak pemarah. Kasih memiliki sifat tidak mendendam, murah hati, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pertama Korintus 13 menyatakan apa itu sifat-sifat kasih yang sesungguhnya, yang nyata dan harus dilakukan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kasih yang sejati bukanlah suatu hal yang egois. Kasih yang sejati bukan sesuatu hal yang bersifat pribadi. Kasih yang sejati bukan apa yang kita senangi dalam kurun waktu sekejap. Tetapi kasih yang sejati adalah pembagian hidup. Kasih yang sejati adalah the sharing of your life. Kasih yang sejati adalah the denying of your soul and the sharing of create of God. Nah itu adalah kasih yang sejati. Tanpa kasih dunia tidak ada pengorbanan. Tanpa kasih tidak ada pertumbuhan. Dan tanpa kasih tidak ada kesempurnaan hidup. Yang menjadikan kita sempurna di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, bukanlah apa yang disebut sebagai pengetahuan. Yang menjadikan kita sempurna bukanlah suatu intelek, suatu intelijensi, suatu logika, bahkan pun suatu doktrin-doktrin tidak dapat menjadikan kehidupan kita sempurna. Tetapi yang menjadikan kehidupan kita sempurna justru adalah cinta kasih. Kita bertumbuh terus di dalam cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada orang lain. Nah saudara-saudara, karena itu kita harus memelihara kasih. Dan gereja adalah tempat untuk melaksanakan kasih ilahi itu sendiri. Gereja adalah tempat di mana kita mengenal apa itu kasih sejati yang memisahkan diri daripada semua yang berbicara tentang kasih, tetapi kasih yang bersifat secara duniawi. Nah, saudara-saudara, memang tidak gampang untuk mengasihi, tidak gampang untuk mengasihi, membenci gampang. Tidak gampang untuk mengasihi, tetapi membenci itu sangat gampang untuk dilakukan di dalam kehidupan ini. Kehidupan kita kalau sudah disentuh oleh orang lain, kehidupan kita kalau sudah dilukai, kalau sudah dirugikan, kalau kita sudah disalah mengerti oleh orang lain atau oleh hal-hal apapun, maka langsung kita tidak senang dengan orang itu. Langsung kita ingin membalas dendam kepada orang itu yang sudah merusak, melukai kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, itu adalah hal yang lumrah. Itu adalah hal yang wajar. Lumrah
setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi dari Kristus kita belajar bagaimana mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita. Tetapi juga dari Kristus kita belajar bagaimana mengasihi musuh kita. Sekalipun Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Tetapi juga dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, karena itu saudara-saudara, kita belajar dari Kristus bagaimana mengasihi mereka, bagaimana mengasihi Allah, tetapi juga bagaimana mengasihi orang lain. Kita harus memelihara kasih, kita harus belajar untuk mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kehidupan kita. Memang tidak gampang, saudara-saudara. Sekali lagi memang tidak gampang untuk mengasihi, untuk mempraktikkan kasih di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa untuk mengasihi. Bukan berarti kita tidak bisa untuk menyatakan kasih di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kita harus memelihara kasih. Karena itu belajarlah mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kehidupan kita. Dan memang tidak gampang. Sekali lagi memang tidak gampang untuk mengasihi, untuk menyatakan, mempraktikkan kasih di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa untuk mengasihi. Bukan berarti kita tidak bisa untuk menyatakan, mempraktikkan kasih di dalam kehidupan kita. Apalagi saudara-saudara, kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai perintah untuk dilaksanakan. Kasih yang disampaikan oleh Yesus untuk dilakukan selaku pengikut, selaku murid-murid Kristus. Nah, saudara-saudara, orang percaya harus hidup dalam suasana kasih. Semua orang percaya dipilih oleh Allah dari dunia untuk berbuahkan kebaikan-kebaikan spiritualitas, yaitu apa yang disebut dengan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam Galatia 5 kita dapat melihat akan suatu kehidupan yang menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan ini. Karena itu, nyatakanlah tindakan kasih yang murni di dalam kehidupan ini. Tindakan kasih yang tanpa membeda-bedakan. Kita kok mengasihi dia karena dia kita teman. Kita mengasihi dia karena dia kok baik pak kita. Kita mengasihi dia karena begini, begitu dan lain sebagainya. Orang yang mengasihi Allah berarti juga dia mengasihi sesamanya manusia. Karena wujud dari sebuah tindakan kasih kepada Allah juga dapat dinyatakan kepada sesama manusia. Kita dituntut untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan. Mengasihi sepenuhnya. Mengasihi dengan kasih yang murni. Karena kasih dalam bacaan firman Tuhan kita di saat ini itu disebutkan sebagai kasih agape. Kasih agape adalah cinta atau kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Atau cinta kasih tanpa batas, tanpa syarat. Agape, dia tidak pernah egois karena cintanya, kasihnya bersifat total. Kita dituntut untuk hal ini selaku remaja, selaku pembina remaja. Apalagi di dalam hal menjalankan amanat agung yang Kristus perintahkan di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Nah, kesaksian saudara-saudara tidak akan terjadi jika tidak ada kasih untuk mewartakan kasih Allah itu. Penginjilan tidak akan terjadi untuk menjangkau banyak orang jika kita tidak memiliki
kasih di dalam kehidupan ini untuk melaksanakan kehendak Bapa, untuk merangkul semua mereka yang membutuhkan kasih di dalam kehidupan ini. Karena amarah akan menghambat kerja pelayanan kasih bagi kehidupan orang lain. Tetapi kasih yang akan terus mengobarkan kehidupan kita, memberikan sukacita untuk melayani Allah dan melayani sesama manusia. Karena itu kasih, jangan pilih-pilih kepada siapa kita akan menyatakan kasih itu. Tetapi sama halnya dengan kasih Kristus yang utuh, kasih Kristus yang untuk semua orang, maka kita mengasihi juga tanpa syarat, mengasihi tanpa mengharapkan sesuatu, mengasihi dengan mengorbankan diri untuk menyatakan kasih itu kepada orang lain. Sehingga melalui kehidupan kita, orang lain boleh melihat cerminan Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita. Karena Kristus mengajarkan, Kristus memerintahkan, maka kita mempraktekkan akan hal-hal tersebut. Karena itu ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin sungguh-sungguh mengasihi, maka kita harus terlebih dahulu melepaskan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh mengasihi dengan sempurna? Maka kita lepaskan pengampunan bagi kehidupan orang lain. Kita buang segala amarah, kita buang segala sakit hati. Karena sakit hati yang disimpan rapat di dalam kehidupan kita akan membentuk suatu akar pahit yang mendalam. Sehingga jika akar pahit itu menguasai kehidupan kita, kita tidak akan lagi mampu untuk melihat kasih Kristus dan menyatakannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saudara-saudara, selaku remaja, selaku pembina remaja yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan, kita terpanggil untuk mengulurkan tangan. Kita terpanggil secara bersama-sama mengulurkan tangan bagi kehidupan orang lain, mengulurkan tangan dalam bentuk seperti ini. Bukan mengulurkan tangan dalam bentuk untuk menampar orang lain. Bukan bentuk seperti ini untuk mendorong orang lain agar jatuh. Ataupun melayangkan tangan seperti ini untuk memukul orang lain. Tetapi kita terpanggil untuk melayangkan tangan untuk memberi pertolongan bagi kehidupan orang lain, bagi sesama kita. Dan kita terpanggil untuk sama-sama merangkul kehidupan orang lain dengan kasih, bukan saling untuk menyingkirkan satu dengan yang lain. Dan kita juga bersama-sama terpanggil untuk saling mendorong dalam hal kebaikan untuk sama-sama maju. Kita terpanggil untuk memberi bagi kehidupan orang lain yang berkekurangan, bukan menjadi peminta-minta sehingga kita menikmati apa yang kita miliki sendiri. Tetapi kita dituntut untuk berbagi bagi kehidupan orang lain dengan kasih. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih Allah tidak boleh dikecilkan. Jika kita berkata, aku mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi sesama, maka kita adalah pendusta. Karena itu, saudara-saudara, selamat mengasihi. Dan selamat untuk hidup di dalam kasih. Nyatakanlah kasihmu kepada Allah dan kepada semua orang. Maka terpujilah Allah yang adalah kasih itu, kasihnya kekal untuk selama-lamanya. Amin.